Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan, memberikan banyak kesempatan untuk kita bisa berkumpul, kita masih bisa berbicara, kita masih bisa berjumpa, hingga memberikan banyak banget kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kita masih bisa bernafas, kita masih bisa belajar, kita masih bisa menuntut ilmu, dan segala nikmat yang kita nggak bisa sebutin satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sholawat serta salam tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang terus menjadi suri tauladan bagi kita, yang terus memberikan syafaatnya kepada kita umatnya, Rasul yang akan insya Allah nantinya akan berjumpa di yaumil akhir. Dan tak lupa saya sampaikan yang terhormat kepada Ustadz Ahmad Rafi Syamsuri selaku selaku pembimbing mata kuliah Rektorika Dakwah di semester 5 ini, dan teman-temanku yang saya sayangi, saya rindukan, yang insya Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada hari ini, pada detik ini juga, aku ingin membahas sesuatu yang mungkin terdengarnya biasa, tapi ya semoga ini menjadi luar biasa untuk kita memahami makna ini, memahami karakter ini, memahami segala isi yang saya sampaikan, yang insya Allah bermanfaat dan bisa terserapi bagi teman-teman semuanya. Dan aku lagi mau bahas tentang cinta, lebih tepatnya yaitu true love, yang artinya yang sebenar-benarnya cinta yang sebenar-benarnya. Sebenarnya itu menjadi hal yang biasa ya, mungkin terdengar pertama itu cinta biasa aja gitu, dan aku udah pasti ya, kita semua pasti udah paham gitu, cinta itu ya apa sih, suatu hal yang bisa kita rasa, suatu hal yang bisa kita berikan. Hanya sebatas itu kah? Nah, pembahasan kali ini selanjutnya aku bener-bener oh iya, ternyata kita kayak gini ya, ternyata cinta tuh seperti ini, jangan-jangan. Nah, itu yang akan nanti apa sih yang kayak kita tuh pantas nggak ya kita memberikan itu semua, cinta kita tuh bener nggak sih kayak gitu, cinta yang sebenarnya itu seperti itu nggak sih. Nah, true love is apa tuh, cinta yang sebenarnya, terus bisa juga kita sebut yang sebenar-benarnya cinta. Nah, sebenarnya ada makna berbeda nggak sih antara kedua itu, cinta yang sebenarnya cinta. Sebenarnya kalau misalnya kita pahami lagi kata-kata itu, cinta yang sebenar-benarnya, berarti kan kita harus tahu cinta yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, kalau yang sebenar-benarnya cinta, itu kita harus benar-benar tahu cinta itu kayak gimana gitu loh. Harus paham, dan kita apa sih, dan apa sih yang harus kita lakukan terhadap cinta itu gitu. Sebelumnya pengen tahu nih definisi cinta. Pasti kan udah pada tahu cinta tuh secara umum pastinya perasaan kasih sayang, perasaan dan kasih sayang itu secara mungkin kamus besar bahasa Indonesia itu perasaan gitu, kasih sayang yang pasti kita punya gitu, kita pasti kita rasakan, itu nggak mungkin nggak ada ya untuk manusia. Nah, dalam pandangan Islam tuh apa cinta itu? Limpahan kasih sayang Allah SWT. Bayangin kalau misalnya kita gabungkan atau kita bisa bedakan antara perasaan kasih sayang aja dengan limpahan kasih sayang Allah SWT, kita bisa tahu bahwa ini loh yang disebut dengan kita diberikan cinta, kasih sayang pada sang pemilik dan sang maha cinta.
Sang Maha Hati, Sang Maha Pengatur, Sang Maha Kuasa. Itu apa? Ya itu siapa? Allah kan. Kalau yang umum kan pasti kita taunya cuma perasaan cinta aja, tapi kita nggak tahu cinta itu dari mana, cinta itu dari siapa. Dan kita hanya melakukan cinta itu bukan dari siapa yang mencintai kita. Coba bayangin, cintai sama Allah, bah, Masya Allah sekali gitu. Nah selanjutnya, em, seperti apa sih cinta itu gitu? Seperti apa sih, dan dituangkan dengan apa sih cinta itu gitu? Secara aku di sini membedakannya dengan secara umum yang bisa kita telaah, yang biasanya kita telaah, yang biasanya kita rasakan itu udah naluriah ya. Dan mungkin kalau misalnya yang yang pandangan Islam, pasti yang dalam berbagai sudut itu belum dipahami. Nah, seperti apa sih secara umumnya bentuk cinta itu? Nah, di sini ada dua, perkataan dan perbuatan pasti ya. Setiap kita kita merasakan gitu, kita merasakan bahwa cinta kita itu ada gitu. Untuk siapa, untuk apa, terus alasannya apa, mengapa gitu, mengapa kita harus cinta gitu. Perkataan, dan pasti dilakukan dengan perbuatan. Pastinya kan nggak ada dong yang pasti, masa masa kita punya rasa cinta tapi kita nggak berbuat. Itu kayaknya mustahil ya. Mungkin kalau yang mungkin yang kita sering uh, teman terdekat kita yang sering terjadi gitu, ada yang hanya memendam, hanya yang berpikir, tapi kita nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Nah setelah itu, sumber cintanya Islam itu pasti ya, kita tuh gak jauh-jauh gitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa gitu? Kita harus dari Al-Quran dan Sunnah? Ya iyalah, kalau nggak dari Al-Quran dan Sunnah, nggak dari sumber yang tepat, nggak dari sumber yang benar, haknya benar, hakiki, yang hakikatnya benar, itu kita akan, bisa kita pahami, kita bisa tahu bahwa cinta itu kan luas ya. Cinta itu luas dan banyak gitu. Gak mungkin kita hanya kita bisa pelajari, kita bisa lakukan hanya dari sudut satu, enggak kan? Makanya kenapa manusia itu harus ada yang menciptakan, harus ada yang mengatur segala pikiran, segala rasa, segala apa yang diperbuat, dan segala yang maha pengaturnya itu ya dari Allah. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Rasul yang melafazkan sunnah. Nah, maka dari itu kita gak akan, gak, karena dari Al-Quran dan sunnah kita gak akan pernah bisa bebas, dan kita gak bisa melenceng. Kita hanya, alhamdulillahnya, sunnah wal jamaah, pasti akan lurus gitu, dan pasti di jalan yang benar gitu. Terus dan perlu kita pasti paham dong kalau misalnya cinta itu adalah suatu fitrah, suatu hal yang indah, anugerah yang indah dari Allah. Fitrah itu pasti ada, fitrahnya untuk manusia. Allah limpahkan tadi, cinta itu adalah limpahan cinta dan kasih sayang dari Allah untuk manusia, untuk untuk segala makhluk hidup gitu. Allah pasti limpahkan. Hewan pun juga ada punya cinta sama kucing sesama kucing, atau kucing sesama kucing dan burung kayak gitu. Ya itu kan Allah maha pengatur dong, bisa apa aja, dan kita nggak sadar itu, kita nggak tahu itu. Nah setelah fitrah, kita kan kita menurut sisi Al-Quran dan Sunnah kan, pandangannya kita harus Islam. Dan menurut dari Muslim dan Muslimah juga, cinta itu harus teratur gitu, harus tertata. Cinta itu harusnya berawal dari mana sih? Oh, pasti kita harus dari, pertama, cinta kita untuk Allah,
gitu, Allah Subhanahu wa taala kan. Dan yang kedua adalah teladan kita gitu, siapa? Nabi Muhammad SAW. Udah, itu aja. Mungkin kalau misalnya yang Allah limpahkan, pasti ya Allah limpahkan karunia, Allah limpahkan cinta fitrah kepada manusia, itu sesama manusia itu pasti ada. Tapi yang perlu kita pahami bahwa kita kan hidup itu di dunia hanya sementara, gak ada yang kekal. Makanya kenapa Allah Allah memberikan cinta itu ya sebatasnya gitu. Nggak mungkin kita harus nggak mungkin kita bisa bebas, kita semaunya sendiri, karena kita kita kan diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk mencintai Allah, untuk mencintai Rob kita, untuk mencintai Rasul kita. Nah, karena itu kenapa banyak banget gitu yang membuat pernyataan cinta itu ya harus dilimpahkan kepada sesama gitu, manusia ya. Kalau misalnya kita sesama halal ya nggak apa-apa kan, kalau misalnya nggak halal kan jadinya banyak banget masalah yang kita nggak bisa hadapi nantinya, masa depan kita nanti gimana. Setelah itu kita mencintai Allah, kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah, itu semua pasti ya, karena nggak ada nih kalau misalnya kita udah mencintai Allah dan mencintai Nabi kita, terus nanti hasilnya seperti hal yang kita nggak bisa bayangin, yaitu nauzubillah buruk ya. Makanya nggak mungkin kalau kita sudah mencintai Allah dan Nabi Muhammad SAW, terus kita dibarengi dengan sumber Al-Quran dan As-Sunnah, itu nggak mungkin akan menjadikan hasil yang buruk. Karena bukti dan hasil dari cinta itu pasti ada taat, beriman, menerapkan syariat secara kafah, membela, memperjuangkan, ikhlas. Nah, di sini aku bisa sampaikan ya, misalnya kita lihat taat, pasti kan kita cinta itu pasti menghasilkan taat. Kita misalnya cinta sama Allah gitu, kita menjalankan segala perintah Allah, kita selalu menjauhi segala larangannya Allah, akan menjadikan kita taat. Kita jadi rajin sholat, kita jadi rajin puasa, kita jadi takut untuk berbuat hal yang Allah benci gitu, takut untuk berbuat hal yang Rasul nggak sukai kepada umatnya. Nah, itu sebagai hasil yang baik dong, alhamdulillah. Nah, terus beriman, kita jadi semakin percaya cinta, karena cinta kita kepada Allah dan Muhammad, kita jadi ada rasa percaya bahwa kalau kita tuh nggak perlu takutkan apapun hal yang kita nggak di luar kehendak kita gitu, karena kan Allah maha menghendaki gitu. Dan Rasul pun juga sudah terus memberikan kita contoh, selalu memberikan kita syafaat bahwa ini loh kalamnya Allah yang benar seperti ini, bahwa yang tidak baik seperti ini. Nah, ketiga itu menerapkan syariat. Dalam hasil kita cinta sama Allah dan Rasul, kita pasti akan belajar dan berusaha untuk menerapkan syariat, menerapkan aturan, menerapkan hukum Allah secara kafah, secara total. Karena kalau udah cinta, nggak mungkin dong kalian nggak total ya kan. Kalau udah cinta pasti udah sekukuh, sehaknya banget. Nggak mungkin pokoknya jangan sampai aku karena udah cinta terus aku jadi melenceng kemana-mana, terus aku jadi nggak bisa aku nggak nurut ya, ibaratnya seperti itu. Kita jadi nggak nurut, kita jadi membangkang kan. Itu hal kecil ya. Kalau misalnya kita kita berusaha untuk mencintai, pasti ada gitu yang seperti itu. Nah, habis itu kita membela. Perlu saya sampaikan juga bahwa kita kan tahu ya, sekarang lagi detik-detik ini itu lagi hype banget tentang
penistaan nabi kan, penistaan karikatur nabi di Prancis. Nah itu yang maksudnya saya membela, menurut aku sampaikan di sini adalah membela itu dalam arti kata karena itu loh orang yang saya cintai gitu, itu Rasul, orang manusia mulia yang saya cintai, masa dihina terus kita nggak bisa berbuat apa-apa, yang berusaha membela yang menurut kita bisa gitu, yang menurut kita mampu. Habis itu memperjuangkan di sini yang aku tulis yaitu berjuang dalam yaitu tadi berkaitan dengan membela gitu, berjuang um, tadi menerapkan syariat, menerapkan syariat hukum Allah, terus membela Rasul. Kan nggak mungkin dong kita nggak berjuang dalam hal yang membuat kita sakit hati kan, sedih gitu. Masa orang yang gue cintai, terus Allah yang gue cintai itu dinistakan, dihina gitu. Itu yang harus diperjuangkan. Terus ikhlas, terakhir di sini ikhlas, dengan ridho karenanya, karena kita tahu bahwa kalau kita cinta itu nggak mungkin Allah menoleh, bahkan Allah bahkan Allah nggak mungkin gitu kalau misalnya kita ikhlas karena ridhonya, kita nggak akan Allah berpaling dari hamba yang mencintai ya. Nah terus semua itu yang saya sampaikan dari kita punya fitrah, terus bukti cinta, terus cinta kita pada Allah dan Rasul, semua itu buktinya itu karena adanya kita gorizah, karena adanya naluri. Ini sini aku tulis adalah gorizah an-nau, artinya naluri melestarikan keturunan. Nah kenapa bisa melestarikan keturunan? Ya iya dong, namanya cinta dan kasih sayang, pasti kan ada sesuatu yang bisa kita harapkan akan memperbarui masa depan, memperbarui kehidupan generasi yang akan datang. Nah, karena itu kita punya gitu gorizah, naluri, kebutuhan kita untuk bisa melestarikan cinta itu untuk masa depan kita. Terus semua itu dituangkan di dalil Al-Qur'an, yaitu Al-Hujurat ayat 7, yang artinya, dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jelas banget ya, kalau cinta itu pasti akan menghasilkan keimanan tadi, keimanan yang indah di dalam hati. Kita percaya, kita nggak akan mencong sana, kita nggak akan mencong sini, insya Allah lurus. Yang kedua, dalil yaitu as-sunnah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu barang siapa yang Allah dan Rasulullah lebih ia cintai dari segala lain keduanya. Yang kedua, apabila ia mencintai seorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Semoga kita selalu dalam koridor, selalu dalam kecintaan Allah, dalam naungan Allah, dan kita selalu dalam genggaman Rasul yang terus memberikan kita kekuatan hati kan untuk mencinta. Yang terakhir, dengan begitu cinta yang sebenarnya yaitu hanya kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka karena itu tertuangkan cinta itu dengan dari kita mengingat, oh dalilnya seperti ini, ada hukumnya, kita tahu konsekuensinya, kita tahu bahwa cinta yang sebenarnya itu harus dan hanya kepada Allah dan Rasul, maka menghasilkan bukti cinta yang hakiki yaitu sebenar-benarnya. Itulah kenapa bahwa cinta yang
bukan kadang cinta yang nggak benar, cinta yang nggak tepat itu jadi eh, akan berbalik kepada kita yang kita nggak bisa, dan kita nggak akan bisa, dan kita nggak akan pernah terpikir bahwa itu buruk untuk kita nantinya. Zalik. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang yang cinta yang sebenar-benarnya, cinta yang insya Allah istiqomah dalam koridornya, dalam segala aturan dan larangannya, cinta yang pasti dan benar, haknya benar hanya kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan dan kekurangan kalimat dan segala mungkin saya ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan hanya milik Heran Syafariana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.